Santapan Harian Selasa 30 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tesalonika pasalnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami telah berjanji untuk menepatinya, bahwa kami akan hidup berpegang pada firman-Mu. Saat ini, kami akan setia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu bagi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika 1. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilan-Nya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga dalam nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia memuliakan Dia dan menikmatinya selamanya. Hal ini berlaku dalam keadaan apapun dan kapanpun, termasuk dalam penderitaan.
Jemaat Tesalonika sedang mengalami penderitaan yang sangat besar. Namun, dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Sebab, meskipun berada dalam penderitaan yang berat, jemaat Tesalonika justru mempunyai iman yang semakin besar, kasih kepada saudara seiman yang semakin kuat, dan ketabahan yang luar biasa. Selain itu, Rasul Paulus memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa mereka yang tetap beriman dalam penderitaan akan dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Mereka akan diberikan kelegaan, sedangkan orang yang menganiaya mereka akan dihukum secara adil di dalam penghakiman Allah. Akan tiba saatnya hukuman kebinasaan dijatuhkan dan Tuhan dimuliakan. Untuk itulah Rasul Paulus berharap agar mereka dilayakan dan disempurnakan oleh Tuhan di tengah penderitaan mereka. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Dalam perikop ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Pertama, iman, kasih, dan ketabahan dari saudara seiman merupakan hal yang harus disyukuri dan didoakan oleh setiap orang percaya. Kedua, setiap manusia dapat merasakan penderitaan, namun Tuhan akan memberikan keadilan yang sejati. Ketiga, dalam penderitaan yang berat pun, orang percaya dapat memuliakan Tuhan. Keempat, dalam perjalanan kehidupan yang memuliakan Tuhan, niscaya ada kenikmatan hakiki yang diberikan Tuhan kepada setiap anaknya. Kita perlu mensyukuri iman dan kasih dari setiap saudara seiman. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita perlu mendoakan setiap orang yang saat ini sedang mengalami penganiayaan. Penting bagi kita untuk mendoakan mereka secara rutin, baik melalui doa pribadi maupun doa komunal. Selain itu, kita harus terus berharap pada Tuhan dalam keadaan apapun, agar dalam masa penderitaan sekalipun kita dimampukan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Musim akan selalu berganti, namun kasih-Mu Tuhan tetap abadi dan tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya itu. Dan kami yakin bahwa Engkau selalu memberkati, melindungi, dan memelihara kami karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Kristus, terima kasih Kau selalu menolong kami, menjaga kami, bahkan sehelai rambut kami tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami berdoa untuk saudara sepelayanan kami di tengah penderitaan yang mereka lalui. Kiranya kekuatan Engkau selalu berada di dalam kehidupan saudara-saudara kami dan kami semua yang melayani-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.